Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Lampung Martus Tanggang. Nama saya Frans Kiralu Silaban. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Berkas. Apa sih manajemen berkas itu? Ya, manajemen berkas adalah salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertujuan untuk mengatur, menyimpan, dan mengakses data dalam sistem komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras untuk memastikan bahwa file atau berkas dapat dikelola secara efisien dan aman. Fungsi manajemen berkas. Nah, fungsi manajemen berkas itu terbagi menjadi 6 bagian. 1. Penyimpanan berkas. 2. Pengorganisasian berkas. 3. Akses dan manipulasi berkas. 4. Perlindungan berkas. 5. Pengelolaan ruang penyimpanan. 6. Pembelian berkas. Penyimpanan berkas itu adalah sistem operasi yang menyediakan tempat untuk menyimpan data berupa file. Ini bisa berupa dokumen, gambar, video, atau program aplikasi. 2. Pengorganisasian berkas. Pengorganisasian berkas itu adalah file yang disusun dalam struktur tertentu seperti hierarki direktori yang mempermudah pengguna dalam mengakses dan mengelola file. 3. Akses dan manipulasi berkas. Sistem operasi menyediakan mekanisme untuk membuka, membaca, menulis, dan menutup file. 4. Perlindungan berkas. Perlindungan berkas itu adalah sistem operasi yang memastikan bahwa file dilindungi dari akses tidak sah dengan menggunakan metode seperti izin file, read, write, execute. 5. Pengelolaan ruang penyimpanan. Pengelolaan ruang penyimpanan itu adalah sistem operasi yang mengelola alokasi ruang pada media penyimpanan untuk meminimalkan fragmentasi dan memaksimalkan efisiensi penggunaan ruang. Dan yang terakhir itu adalah pembelian berkas. Pembelian berkas itu dalam kasus kehilangan data, beberapa sistem operasi menyediakan mekanisme pembelian data seperti backup dan recovery. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya lanjutkan masuk ke struktur berkas. Struktur berkas itu bagi menjadi 3, yaitu 1. Itu adalah file yang merupakan unit penyimpanan data terkecil. Yang kedua, direktori yang merupakan mengelompokkan file dalam struktur hierarki. Yang ketiga yaitu path, lokasi spesifik sebuah file atau folder yang bisa berupa absolute path atau relative path. Operasi dasar pada berkas yaitu ada 6. 1. Membuat file, membuka file, membaca data dari file, menulis data dari file, menghapus file, dan menutup file. Di sini kami akan menjelaskan menggunakan command prompt untuk membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file. Silahkan perhatikan dengan seksama. Nah, pertama-tama kita buka command prompt-nya dulu. Kita ketik Windows R, lalu kita ketik cmd. Oke. Nah, di sini command prompt-nya sudah muncul. Kita akan besarkan layar. Pertama-tama kita ketik dulu data D-nya. Lalu pertama-tama kita akan membuat file. Untuk membuat folder, perintah yang kita lakukan pertama itu hadir dan nama foldernya. Ini kami buat file. Kita periksa di filenya sudah ada. Terus yang kedua, perintah yang kedua adalah membuka folder. Untuk membuka folder, kita melakukan perintah start folder. Enter. Langsung menuju ke folder tersebut. Yang ketiga, kita untuk membaca folder, perintah yang kita lakukan adalah dir. Kita ketik dir, terus enter, dan keluar isi dari folder tersebut. Nah, bagian selanjutnya yaitu echo. Echo itu adalah menulis folder. Nah, misalnya kita ingin menulis folder yang lain lah, terserah namanya apa. Nah, kami ingin membuat echo kelompok. Nah,
kami membuat kelompok, kita lihat dia letaknya di folder. Nah, kita buat di sini. Oh, kelompok. Nah, kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, muncul kelompok. Nah, ini kelompok. Lalu kita bagian selanjutnya kita akan menghapus folder. Nah, perintah untuk menghapus folder itu rmdir nama file yang ingin kita hapus. Nah, kami ingin menghapus folder file. Nah, kami ingin menghapus folder file, lalu kita klik rmdir nama file itu sendiri. Nah, kita klik, kita enter kan. Nah, file sudah terhapus ya teman-teman. Bisa dilihat di bagian sini file sudah terhapus ya. Lalu langkah terakhir yaitu untuk menutup folder atau tugas. Nah, kita panggil dulu tugas yang akan kita hapus. Nah, kita klik task list, kita klik enter. Nah, di sini sudah bermunculan tugas-tugas. Nah, kita bisa memilih tugas yang mana yang kita ingin hapus. Nah, kami di sini ingin menghapus sabar ya, kita akan menghapus. Kita buka dulu Exteni. Nah, kita buka Notepad kan. Nah, Notepad kan lagi berjalan nih. Nah, Notepad lagi berjalan. Nah, terus kita tulis ulang task list supaya Notepadnya tugas-tugas yang terbarui. Nah, di sini kan ada Notepad. Nah, kita ingin menghapus Notepad. Bisa kita buat task skill, perintah dengan task skill, lalu slash ketik. Nah, ketik bagian mana yang mau dihapus. Nah, kita kan mau bagian pit nih. Nah, kita ketik pit, lalu nomor aplikasi atau file yang mau dihapus. Nah, kan ini kan nomornya 10.232. Nah, tinggal kita klik enter. Nah, tugas terhapus. Lalu di sini pun tidak ada lagi yang terjalannya teman-teman, bisa dilihat di sini. Dan itu adalah bagian dari operasi dasar pada berkas. Baik, kami lanjut ke metode akses berkas. Metode akses berkas ada 3, yaitu akses sekuensial yang merupakan berkas yang diakses secara urut dari awal hingga akhir. Yang kedua, akses langsung atau direct access yang merupakan berkas dapat diakses langsung pada posisi tertentu. Yang ketiga, akses berbasis indeks, menggunakan indeks untuk menemukan lokasi data dalam file. Manajemen berkas yang efisien. Efisiensi dalam manajemen file melibatkan 1. Menghindari redundansi data, kedua, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, yang ketiga, menjamin keamanan data dengan izin akses, dan keempat, meminimalkan waktu pencarian file. Itu saja, sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.